Hai, kembali lagi dengan saya Melda Aulia. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Fakultas FTEX dan Prodi Bisnis Digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian kinerja. Oke, let's go, ikuti ya. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja, penyusunan rencana, pengembangan, dan mengkomunikasikan hasil proses tersebut kepada karyawan itu tersendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, dan manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Pertama, menurut Dessler 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Menurut Sastro Hadiwiryo 2002, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penyelia penilaian untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas dengan uraian deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Selanjutnya, menurut Matis dan Jackson 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Selanjutnya, menurut Diras dan Rue 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi dan mengomunikasi bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dan menyusun rencana pengembangan kepada para karyawan itu sendiri. Menurut Irianto 2001, penilaian kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melaporkan prestasi kerja dan kemampuan dalam suatu periode waktu yang lebih menyeluruh, yang dapat digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan. Kriteria penilaian kinerja ada 3 macam, yaitu hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Perilaku. Pada banyak jabatan sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Selanjutnya, traits. Traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, traits adalah yang paling jauh dari perform
individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan perform kerja di dalam interaksi sosial. Sifat-sifat semacam ini cenderung untuk memperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Metode penilaian kerja. Metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu. Karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi. Teknik-teknik penilaian ini adalah sebagai berikut. Skala peringkat. Penilaian prestasi di mana para penilai harus melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Daftar karyawan. Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerja tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Selanjutnya, metode dengan pilihan terarah. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek, di dalam melaksanakan pekerjaan. Metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh profesional. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Metode peninjauan lapangan. Penilaian turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Spesial SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes berpengetahuan dan keterampilan berupa tertulis, peragaan. Syarat tes harus valid dan reliable. Metode penilaian kinerja berorientasi di masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi di masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan mencakup penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri ialah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Manajemen berdasarkan sasaran merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan dan bersama-sama menetapkan tujuan atau sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Individu penilaian kinerja. Individu penilaian kinerja atau MBO digunakan untuk penilaian kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
disampaikan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas. Selain penilaian harus bebas dari bias. Penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. Pusat-pusat penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di tempat kerja, mulai dari motivasi, lingkungan, karir, hingga kompensasi. Penting bagi perusahaan untuk tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan tersebut, agar perform setiap karyawan tetap baik. Pertama, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Motivasi kerja dapat berasal dari dalam diri karyawan sendiri atau dari luar, seperti pengakuan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, bersih, dan aman akan membuat karyawan merasa nyaman dan lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, lingkungan kerja yang ramah dan penuh kebersamaan juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawan, dan membangun hubungan kerja yang baik antara karyawan dan atasan. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk bekerja. Tujuan kinerja menurut Rifai 2010-311. Tujuan kinerja pada dasarnya meliputi: pertama, untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai. Kedua, pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji pokok dan insentif uang atau intensif uang. Ketiga, mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Keempat, meningkatkan motivasi kerja. Kelima, meningkatkan etos kerja. 6. Sebagai pembeda antara karyawan satu dengan yang lainnya. 7. Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja. 8. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dan karir. 9. Membantu penempatan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil. 10. Sebagai alat untuk tingkatan kerja. Manfaat kinerja menurut Rifai 2013-315. Manfaat kinerja pada dasarnya meliputi: 1. Perbaikan prestasi dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan prestasi karyawan. Kedua, keputusan penempatan membantu dalam promosi, perpindahan, dan penurunan pangkat pada umumnya. Ketiga, sebagai perbaikan kinerja pegawai. Keempat, sebagai latihan dan pengembangan pegawai. Kelima, umpan balik pada sumber daya manusia, prestasi yang baik atau buruk. Di seluruh perusahaan, mengidentifikasi seberapa baik sumber daya manusia yang berfungsi. 3 elemen penilaian kinerja dalam karyawan. Pertama, 1. Standar perform kinerja. Setiap perusahaan harus memiliki standar performa kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja karyawan. Jika perusahaan Anda masih belum memilikinya, maka dalam membuat standar performa kinerja ada 4 kriteria yang perlu diperhatikan, mulai dari validity, agreement, realism, dan objectivity. Validity.
Standar performa kinerja yang ditetapkan harus relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Agreement. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus disetujui dan dapat diterima oleh seluruh karyawan. Realism. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus bersifat realistis, yang berarti penilaian tersebut dapat dicapai dan sesuai dengan kemampuan karyawan. Objectivity. Standar performa kinerja yang ditetapkan harus bersifat objektif dan bukan subjektif, yang berarti penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi saat itu tanpa ada penambahan opini pribadi dari pihak pemberi nilai. Kedua, kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua dari penilaian kinerja karyawan adalah mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria-kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi karyawan, hasil atau tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing karyawan. Ketiga, pengukur kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Salah satu cara untuk melakukan penilaian kinerja karyawan adalah menggunakan sistem penilaian sistematis seperti rating. Dengan demikian, lebih mudah dalam membandingkan kinerja karyawan dengan standar performa kerja yang sudah ditetapkan. 10 indikator penilaian kinerja pegawai. 1. Tanggung jawab. Peran indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan karyawan. Mana yang sudah memenuhi harapan dan mana yang belum. Penilaian ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru, misalnya dalam masa percobaan, untuk mengetahui kecocokan kandidat dengan peran atau pekerjaan yang diberikan. Kedua, ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu paling banyak dipakai perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan dengan deadline atau tenggang waktu sangat ketat yang tidak bisa dilanggar. Ketepatan waktu dan kecepatan juga menunjukkan efisiensi kandidat dalam kerja. Yang semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, maka semakin efisien proses kerja mereka. Ketiga, kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan adalah indikator penting dan digunakan perusahaan dalam menilai hasil karyawan. Indikator ini menentukan keterampilan, kecakapan, dan tingkat kompetensi karyawan dalam bekerja. Hasil pekerjaan berkualitas berarti memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan mengurangi komplain pelanggan. 4. Kuantitas hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan juga diukur dengan pemenuhan target dalam kurun waktu tertentu. Satuan waktu, misalnya target harian, mingguan, atau bulanan. Target dikonversi dalam ukuran kuantitas. Misalnya, target sales menjual sejumlah produk atau mendapatkan sekian pelanggan dalam sebulan. Kuantitas merupakan indikator penilaian kinerja pegawai yang paling sering digunakan karena paling mudah diukur dalam angka. Kelima, presensi kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen karyawan dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan karyawan pada peraturan perusahaan mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajiban sebagai pekerja. Karena itu, presensi tidak hanya diukur dari kehadiran karyawan, tetapi juga ketepatan waktu masuk dalam selesai kerja. Keterlambatan yang berulang mengurangi durasi jam kerja, yang berarti juga mengurangi produktivitas. 6. Kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus karyawan menjalankan tugasnya dalam tim, bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasan, menerima perintah, dan menjalankannya, serta berkolaborasi dengan rekan kerja. Selanjutnya, inisiatif. Banyak perusahaan yang menganggap inisiatif karyawan sebagai hal positif dalam
penilaian kinerja, misalnya inisiatif pemecahan masalah yang jitu, inisiatif meredam konflik atau tim, dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki anggota tim atau bawahan, seperti manajer atau supervisor. Karyawan yang memiliki leadership kuat dapat membawa pengaruh positif bagi kinerja tim, seperti menjaga motivasi anggota, mengefisienkan pekerjaan, dan mengatasi hambatan tim lebih cepat. Selanjutnya, perilaku. Aspek perilaku juga dapat menjadi indikator penilaian kinerja pegawai yang cukup penting. Bahkan, seringkali indikator ini menjadi yang paling dominan melebihi hasil pekerjaan, terutama untuk karyawan di masa percobaan atau kontrak karyawan yang memenuhi target pekerjaan untuk pertahanan. Selanjutnya, 10 karakter. Karakter juga menjadi kriteria penilaian kinerja karyawan yang tak bisa diabaikan. Bagi beberapa perusahaan, karakter yang sesuai dengan budaya perusahaan menjadi syarat nomor dalam mempertahankan karyawan. Sebagai contoh, di perusahaan untuk menjunjung integritas, kejujuran menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pegawai. Mengapa penilaian kinerja karyawan dalam perusahaan itu penting dilakukan? Pertama, memberikan umpan balik penilaian kinerja, memberikan umpan balik yang jelas dan membantu karyawan untuk memahami kekuatan dan area untuk peningkatan. Kedua, memotivasi karyawan yang tahu apa yang diharapkan dan bagaimana mereka dievaluasi cenderung lebih terdorong untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, menentukan promosi dan kenaikan gaji. Penilaian kinerja seringkali digunakan sebagai dasar untuk memutuskan tentang promosi dan kenaikan gaji karyawan. Keempat, pengembangan karyawan. Penilaian kinerja memberikan kesempatan bagi atasan untuk bekerja sama dengan karyawan untuk membahas rencana pengembangan dan karir. Selanjutnya, peningkatan kinerja organisasi. Penilaian kinerja membantu perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan tujuan dan standar organisasi. Baiklah, saya Melda Aulia, undur diri dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga yang saya share ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Bisnis Digital dan like, comment, and share. Bye-bye.